Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikul Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Walladzi unzilal Qur'an hudal lil muttaqin. Walladzi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan lija'lina minal muttaqin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, khususnya adalah nikmat ibadah, baik salat maupun kita duduk ya sejenak untuk thalabul ilmi, yang tentu salah satu ya, kenikmatan dari mencari ilmu adalah diturunkannya 70.000 malaikat yang akan memberikan kepada kita ketenangan, juga akan mendoakan kita agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beliau telah membuktikan kesuksesan hidup dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian, pada tahun ini sebelum Ramadan kita memberi tema dengan bersahabat dengan Ramadan. Sebab apa yang Allah inginkan dari sebuah amal itu benar-benar harus menjadi sahabat kita yang akan terus bersama kita baik di alam kubur sampai menghadap Allah. Itu sesuai hadisnya seperti itu. Nah, sahabat ini kan menjadi kalimat yang juga Allah gunakan di dalam hadis Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Kita tidak tahu apakah ustadznya yang salah menyampaikan atau jamaahnya yang salah dengar. Seringnya itu Al-Quran datang pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada, hampir jawaban yang ngaji, kepada pembacanya katanya. Padahal bunyi hadisnya adalah syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat itu kan diawali dari mau dekat dan akrab atau tidak ya. Jadi kalau kita bicara dekat dan akrab, karena kita yang menginginkan kedekatan, maka kira-kira sahabat yang akan kita dekati disuruh ngikutin kita, menuruti kemampuan kita, atau kita berusaha mengikuti yang akan kita jadikan sahabat dan menuruti kemampuan yang akan kita jadikan sahabat. Tentu yang benar adalah kita harus mengikutinya. Nah, tetapi yang terjadi, kenapa hingga hari ini kita harus mengevaluasi benarkah kita sudah menjadi sahabat Ramadan, sehingga nanti saat kita di alam kubur, begitu Ramadan disuruh menemani kita, dia siap karena memang menjadi sahabat kita.
Atau sebaliknya, jangan-jangan Ramadan bilang sorry ya gitu, kata siapa tuh kan enak aja suruh jadi sahabat ya. Orang waktu Ramadan kamu tidak mengikuti apa yang aku inginkan, tapi malah aku dimodifikasi. Bahasa di Indonesia cocoknya dimodifikasi untuk mengikuti selera kamu, bukan kamu mengikuti selera aku, tapi aku dimodifikasi menjadi ikuti selera kamu. Ilustrasinya gampang. Ketika ada orang bangga dengan memodifikasi kendaraannya sampai ceper, maka begitu melewati polisi yang sangat jujur, ya polisi tidur, gitu ya. Itu kira-kira gimana Pak? Ada kalau motor tuh sampai dia ngangkang-ngangkang gitu ya. Itu padahal yang dia modifikasi itu kan hasil penelitian bertahun-tahun, sudah diuji, dicoba, ya seperti itu. Tapi dimodifikasi seperti itu menjadi menyulitkan atau mempermudah? Menyulitkan. Maka kita akan tahu ternyata Ramadan kita itu kita modifikasi yang akhirnya menyulitkan kita, atau Ramadan kita, atau bahasa lain lagi, Ramadan kita ori atau KW. Walaupun super, kalau KW tetap aja itu KW. Pendekatannya yang kita lakukan kan di tahun-tahun sebelumnya saya sudah sering menyampaikan, jangan lagi diingat nanti Ustadz pasti ngajak kita sahur pakai kurma. Tenang, saya tidak akan bicara itu. Saya tidak akan bicara itu, tapi lebih pedas dari itu. Ya. Jamaah sekalian, maka yang pertama kita harus lihat ngapain kita, apa tujuannya kita meminta ya Allah balikna Ramadan, sampaikan aku kepada Ramadan. Pertanyaannya mau ngapain? Coba, ini kan mumpung masih ya, kalau Muhammadiyah jelas besok sudah tarawih ya. Kalau saya ditanya ya, saya nggak punya kartu anggota Muhammadiyah ya, saya tetap menunggu pengumuman pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah ternyata besok tidak melihat hilal terus digenapkan, berarti saya tarawihnya Senin malam ya. Jadi gampang saja. Jadi kalau jamaah nanya punya KTA Muhammadiyah, punya, ya udah nggak apa-apa, ikut kalau mau ikut ya. Artinya kan apa? Ini secara kuatnya memang di dalam fikih itu ada menyebut ulil amri dalam ya, menetapkan ya. Jadi ulama menyebut saat seseorang melihat hilal kemudian lapor kepada Nabi, Nabi itu bukan sebagai Nabi tapi sekaligus ulil amri yang mengumumkan. Nah, kita kembali kepada bahasan kita malam hari ini. Nah, as-siyam itu menjadi ayat pertama yang harusnya kita ingat. Saya datang ke Ramadan harus ketemu as-siyam. Makna as-siyam itu adalah al-imsak anit ta'am wasyarab, rasanya lapar dan dahaga. Menahan makan dan minum itu rasanya lapar dan dahaga. Kita makan sayur asem, kira-kira kalau sayur asem rasanya tidak asem, kita bilang enak atau nggak enak? Ya nggak enak, masa beli sayur asem, kan kita pengen merasakan rasanya asem. Nah, kita ini pengen berpuasa, kira-kira puasanya pengen yang rasanya lapar atau tidak lapar? Ini kan PR. Masih banyak kaum muslimin pengen berpuasa tapi kalau bisa tidak lapar. Berarti kan sebenarnya apa? Beli sayur asem rasanya manis, sebenarnya sayur asem apa kolak? Ini bicara KW dan ori. Jadi kalau dia ya tidak takut lapar berarti ori puasanya.
Tapi kalau dia takut lapar berarti KW. Sama dengan apa? Ayo kita jalan-jalan ke pantai. Nanti kalau sudah ngelihat pantai tutup mata ya, jangan lihat pantainya. Lu ngapain kita jalan-jalan ke pantai kalau nggak ngelihat pantai? Ngapain minta datang ke Ramadan kalau takut dengan lapar? Karena makna pertama dari asyam adalah lapar dan dahaga. Yang kedua, al-imsak anis syahawat, menahan hawa nafsu. Namanya hawa nafsu itu yang enak-enak, yang asik-asik. Berarti kalau menahan hawa nafsu berarti nyari yang enak atau yang gak enak. Jadi kalau hawa nafsu itu enak-enak, asik-asik, jadi menahan hawa nafsu itu mencari yang gak enak atau mencari yang enak? Ya gak enak. Lapar itu sudah nggak enak, ditambah apa? Saya mau ketemu Ramadan siap latihan yang nggak enak. Selama ini cari yang enak atau yang nggak enak? Cari yang enak itu kena KW lagi 2, jadi KW 2 sudah. Kemudian makna yang ketiga itu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu larinya pada menyehatkan rohani. Pertanyaannya sederhana, mana lebih berat, menyehatkan jasmani atau menyehatkan rohani? Nah coba nih kita kan harus samakan dulu persepsi nih. Mana lebih berat, menyehatkan rohani atau menyehatkan jasmani? Menyehatkan rohani. Bapak kalau diajak olahraga itu biar enak apa biar capek? Biar sampai capek kan gitu. Nah kalau rohani berarti bapak siap untuk lebih capek. Jadi nanti tarawihnya yang lama atau yang sebentar? Kalau bapak mintanya sebentar berarti bapak nggak paham. Mau ketemu asyam tapi bapak nggak siap yang capek, maunya yang nggak capek. Padahal menyehatkan rohani itu karena dia lebih berat berarti kita harus lebih capek. Kemudian yang terakhir dari asyam itu adalah tazkiyatun lil badan, kata Ibnu Katsir, membersihkan badan. Maksudnya bukan mandi ya. Kan takwa itu kalau zaman sekarang kan ada teknologi tuh. Kita kalau mau update yang lebih canggih, biasanya yang harus dibersihkan apanya? Memorinya. Nah, kita itu ya asyam itu membersihkan memori. Kalau kita bersihkan memorinya nanti di-upgrade. Kan takwa itu kan mengupgrade. Ya, di-update lagi keimanan kita. Tapi kalau memorinya nggak cukup, coba pengalaman handphone, bapak mau update tapi memorinya nggak cukup, terjadi update nggak? Nggak terjadi. Jadi jangan-jangan kalau memori kita tidak cukup, kita nggak jadi itu. Harusnya di-upgrade menjadi manusia bertakwa, nggak jadi. Gara-gara apa? Mohon maaf, memori belum cukup. Tapi dia apa? Asa bodoh ting kan gitu. Akhirnya yang nggak di-upgrade karena dia cuek saja. Harusnya kan apa? Kata Imam Ibnu Katsir itu kan apa? Tadyikun limasalikis syaiton. Jadi ketika kita mau ya mengikuti tadi lapar, dahaga, kemudian menahan hawa nafsu semua itu agar mempersempit jalan setan masuk ke dalam diri kita. Kita selama ini yang dipersempit di dalam tubuh kita ini jalan setan atau jalan darah yang dipersempit oleh kita ya, dengan makan ya, itu jalan darah kita menyempit gara-gara kurang makan apa kebanyakan makan? Nah, kebanyakan makan. Sahabat Nabi itu Pak jalan darahnya lancar tapi jalan masuknya setan sempit. Kalau kita kebalik kayaknya, jalan darahnya sempit,
jadi banyak ya hambatan-hambatan di situ. Giliran jalan setannya kayaknya lancar. Nah, ini kan PR bagi kita. Itu maksud kita asyam. Nah, kita harus paham nih, kalau kita bergeser kepada bab sahur ya, pertanyaan saya sederhana. Puasa ini hanya untuk yang punya makanan, atau berlaku untuk orang miskin yang tidak punya makanan? Ayo. Berlaku untuk semua kan? Saya tanya, berarti sahur yang paling bagus yang kayak apa? Ayo, jujur nih, sahur paling bagus yang kayak apa? Sahurnya orang yang punya banyak makanan atau sahurnya orang miskin? Halo, ini kan harus dijawab ini. Ini bener nih, jadi serius nih. Sahur ya, itu sebenarnya yang paling berkualitas, yang standarnya orang punya makanan atau standar orang miskin sahur yang ori. Ini biar kita perjelas dulu, sahur yang ori yang standar orang miskin atau standar orang yang punya banyak makan. Kalau bapak bilang standar orang banyak makan, berarti kasihan orang miskin nggak bisa sahur. Sedangkan Islam tadi katanya puasa ini untuk semua, berarti standarnya standar yang tinggi atau standar yang rendah. Makanya yang sudah mudah ditebak, yang dilakukan Nabi yang mana kira-kira? Sahurnya orang miskin atau sahurnya orang yang banyak makanan? Nah, lebih perih daripada suruh ya sahur kurma kan? Karena kalau dengernya sepotong kata Pak Ustadz juga sahurnya kurma. Bener dia sahur kurma tapi sepiring kan? Gak jauh juga, sahur kurma sepiring sama aja. Nah, hari ini bahasa kita lebih sederhana. Karena apa? Puasa kan bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang yang punya makanan. Ini namanya Islam kan untuk semuanya, adil untuk semuanya. Yang namanya berkah sahur itu kira-kira makan kayak orang kaya atau kayak orang miskin? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau ngotot dengan kaya, berarti Anda sedang menggeser seolah-olah orang miskin nggak berhak sahur. Makanya ini juga jangan sampai salah dengar, bunyi hadisnya itu tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Sahur, di dalam sahur ada keberkahan. Nah, kayaknya sambil ngantuk dengerinnya tuh kata Pak Ustadz juga, sahur itu harus dapat berkat. Nah, berkat artinya makan yang banyak. Jadi dia makan yang banyak tuh salah dengar sambil ngantuk. Berkah, bukan berkat. Kan kita sudah belajar, sahur itu artinya waktu sahur yang ori. Saya sekarang tanyanya yang ori sama KW sajalah ya. Waktu sahur yang ori itu kapan? 50 ayat dibaca, itu waktu sahur yang ori. Kita perbanyak dikit lah, kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh itu waktu sahur yang ori. Sebelum itu kita harus bilang apa? Ini waktu sahur yang KW. Rata-rata kaum muslimin makannya kapan? Di waktu yang ori atau KW? Nah, itu kan harus dipahami oleh kita. 15 menit dibagi dua, yang satu mengikuti dalil Al-Quran. Sahur itu waktu untuk orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mohon ampun di waktu sahur. Berarti sudah habis 7,5 menit. 7,5 menit lagi untuk mencari berkah sahur. Artinya berkah bukan kualitas makan, karena Nabi mengatakan tasahharu walau bijur atimain. Sahurlah engkau
dengan walaupun hanya cuman segelas atau seteguk air, menunjukkan bahwa sahur itu nggak sulit gitu ya. Jadi jangan dibesarkan, kan sahur pembeda antara puasa orang yang beriman dengan ahli kitab, tapi beda tipis, bukan beda jauh gitu ya. Makanya yang dipraktekkan Nabi, karena Nabi itu adalah standar yang bisa dilaksanakan oleh semua orang, nggak mungkin Nabi sahur makan-makan, karena kalau Nabi sahur makan-makan akan menyusahkan orang miskin untuk berpuasa kalau dia nggak punya makanan. Makanya Nabi, sahabat kan seringnya cuma minum air putih, makan kurma juga 1, 2, 3. Biar apa? Biar kalau orang miskin mau sahur, oh berarti saya sama sahurnya dengan Nabi, begitu. Maka berarti yang paling hebat standar sahurnya orang miskin atau sahurnya orang kaya? Ya orang miskin, karena orang miskin dengan cara itu berarti siap nggak untuk lapar? Siap gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Nggak kayak kita mentang-mentang banyak makanan, anaknya disuruh makan, nih makan yang banyak, besok hati-hati, besok lapar tuh kan. Jadi diajak jalan-jalan ke pantai, nanti kalau ada pantai melengos, jangan lihat ya. Masa diajak ke Ramadan ditakut-takuti lapar, itu kan kita yang salah. Harusnya kan dibalik. Nah, jangan, ini waktunya kita untuk ketemu lapar, karena ciri khas Asyam itu lapar. Jangan takut dengan lapar ya. 11 bulan kita sudah akrab dengan kenyang, 1 bulan ini diperintahkan untuk latihan akrab dengan lapar. Itu makna aslinya ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sampai ya saya ditanya tentang rubba so'imin atau kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Pak Ustadz nanya, apa maksudnya berapa banyak orang yang berpuasa maka tidak dapat puasanya kecuali lapar dan dahaga? Saya katakan, itu standar hadisnya sudah bagus. Loh kok bagus? Iya, karena dia berarti sudah berjuang melawan lapar dan dahaga. Sedangkan kaum muslimin kita nggak mau lapar, nggak mau dahaga, tapi juga tidak jaga mulutnya, ghibah, kan berarti belum masuk standar hadis itu Pak. Dia lapar dan dahaga juga nggak dapet, tapi ngerumpi juga, jadi kan lebih parah Pak. Kalau yang hadis ini kan apa? Dia sudah rela berlapar-lapar, dahaga, tapi nggak menjaga lisannya, karena mana saum itu menjaga lisan. Kalau siam maknanya tadi, tapi kalau saum itu dominasinya adalah menjaga lisan. Inni nadartu lirrahmani sauman alam ukallimal yauma insiyan. Aku bernadar, kata Maryam, kepada Ar-Rahman untuk saum. Makna saum bagi Maryam adalah aku hari ini tidak akan berkata-kata kepada manusia. Jadi saum menahan lisan. Jadi jelas ya, yang berpuasa hari ini sudah takut dengan lapar dan puasa, dan dia nggak suka lapar dan dahaga sehingga nanti dia tidur kalau kerasa lapar, maka tapi dia juga suka ghibah, kan nggak masuk hadis itu Pak, lebih parah gitu ya. Dia lapar juga enggak, dahaga enggak, tapi ghibah iya. Sedangkan hadis ini kan apa? Laparnya sudah bisa, dahaga sudah bisa, tapi apa? Masih ghibah. Kenapa saya bilang kalau kita lebih dekat kepada yang ori, berarti kita sahabat Ramadan. Kalau enggak, berarti sorry ya, enggak akan ketemu nanti. Kita harus takut, jangan-jangan kita wafat pas mau minta tolong sama Som dan Siam Ramadan. Sorry katanya, saya enggak kenal siapa kamu ya, karena arti asyam bukan kayak kamu ya. Kita bergeser kepada hadis yang sangat terkenal, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Itu hadis riwayat Muslim. Farhatun inda iftarihi atau inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kira-kira kebanyakan orang yang berpuasa seneng nggak dengar adzan maghrib?
senang kan gitu dengar adzan maghrib. Berarti sudah mengamalkan hadis itu atau belum? Kan itu, karena banyak yang ngaku, oh iya saya seneng kok waktu buka puasa. Inilah, kalau standar nilai 1 sampai 10, ya, anak atau cucu bapak dapat nilai 3, ya. Kemudian pulang asik kayak dapat nilai 3, kira-kira bapak ikut gembira nggak? Iya asik dapat nilai 3 gitu. Ya udah, karena dapat nilai 3, ayo makan-makan. Kira-kira mau dibilang apa kalau ada cucu sama kakeknya begitu? Ya bisa dibilanglah rada-rada gitu. Dapat nilai 3, sudah jingkrak-jingkrak, kemudian apa? Pesta makan-makan lagi kan. Masih masuk akal kalau dapat nilai 8, ya udah gembira. Kemudian apa? Senang, kemudian makan-makan, itu masih mending. Sekarang coba bapak bayangkan menjadi malaikat yang menilai puasa orang. Bangun, dia makan, ya, kemudian pokoknya habis waktu untuk makan, deket dengan sebelum subuh udah ngantuk. Kalau sebelum subuh sudah ngantuk, habis sholat subuh pasti langsung tidur lagi. Setelah tidur lagi bangun seger, gayanya gagah mau kerja. Begitu nanti jam berapa kerasa lapar, langsung piut gitu kan. Aduh kan gitu, ini lapar nih. Nah nanti kan ada tuh sholat duhur, biasanya ada istirahat 1 jam. Biasanya pada ngapain? Tadarus 1 jam atau pada ngapain? Tidur lagi gitu ya. Nanti begitu semangat kerja lagi, habis bangun tidur kayaknya seger, begitu datang lapar merengkerut lagi kan gitu ya. Nanti sampai asar, habis asar seger tuh. Nah tapi takut nanti kerasa lapar lagi, muter-muter ya, nggak jelas, nggak tahu pokoknya ngapain muter-muter. Nah setelah muter-muter ternyata pulang juga banyak bawa makanan. Dengar beduk maghrib terus gembira. Coba bapak jadi malaikat, nilai puasa dia berapa? Agak mirip nggak dengan tadi? Ya, nilainya jelek, gembira, terus apa? Makan-makan. Kira-kira mau dibilang apa tuh? Ya. Jadi kita kalau mau gembira, arti gembira di hadis ini kan berarti sukses. Nilainya bagus, dapat nilai A bergembira, ya silakan. Ini dapat nilai mending D, F. Nilai F masa, ore saya dapat nilai F. Ini kan masalah, Pak. Makanya ya, proses dari perbaikan itu cuma satu, kita harus belajar agar dapat ilmu. Karena namanya niat itu jangan sekedar menyengaja. Niat itu sebenarnya proses, konsep bagaimana melaksanakan satu amal, kita ngerti dari awal sampai akhir, itu baru disebut niat gitu. Ini kan kita bicara niat hanya mengucapkan saja. Mau pekerjaannya sesuai atau tidak, kita bilang apa? Yang penting nanti dengar adzan maghrib bergembira. Jadi sebelum waktu sahur itu saja, itu adalah waktu sepertiga malam. Harusnya bangun itu bukan untuk cari sepiring nasi, tapi saat itu Allah menunggu kita agar kita beribadah dan memohon kepadanya. Tapi banyak kaum muslimin dalam keadaan tidak tidur. Hari selain Ramadan mungkin nggak tidur, mungkin tidur, tapi di Ramadan nggak tidur. Tapi Allah tidak ditemui hanya untuk mendapatkan sepiring nasi. Kalau dia telat sahur, dia bilang apa? Nyesel nggak ketemu Allah atau nyesel nggak dapat makan? Ini kan harus dipikirkan ya. Sehingga maknanya kan jelas, ada asyam, ada kenyang. Kenyang ini sudah sahabat kita 11 bulan. Maksudnya di 1 bulan Ramadan kita disuruh akrab dengan lapar. Ciri khas
baca Quran di Ramadan tuh baca Quran dengan perut lapar atau perut kenyang? Banyak baca Quran dengan perut lapar atau perut kenyang? Ciri khas Ramadan. Kalau baca Quran dengan perut kenyang perlu Ramadan nggak? Ini biar jelas. Kalau baca Quran banyak dalam keadaan perut kenyang memerlukan Ramadan nggak? Tidak. Di luar Ramadan bisa kalau sambil kenyang. Khasnya Ramadan tuh harusnya ya banyak baca Quran dalam keadaan lapar, karena nanti nilai ampunan, nilai ya tadi pensucian jiwa, nilai pensucian badan, nilai ketakwaan itu seiring dengan lapar atau bertentangan dengan lapar? Seiring dengan lapar. Jadi ini ya, selama ini kita berada dalam kondisi semua orang menggunakan modifikasi tadi. Bisa dibayangkan kita pakai mobil atau motor standar, di ya hadapan semuanya yang dimodifikasi. Yang aneh yang dimodifikasi atau yang benar? Yang benar yang dianggap aneh, yang ikut modifikasi itu dianggap biasa. Ini yang pertarungannya di situ. Maka malam hari ini bagi jamaah yang sudah memahami, itu juga pertarungan. Apakah yang sudah paham mengikuti yang belum paham, atau yang sudah paham ini berpegang teguh agar nanti yang belum paham mengikuti? Itu juga pertarungan. Seringnya, maaf Pak Ustadz saya belum bisa mempraktekkan. Ngapain minta maaf, kan itu tanggung jawabnya bukan saya, tanggung jawab Bapak kan kepada Allah. Jadi bukan apa, ya gimana keluarga nggak mau, kan nggak nyuruh keluarga, kan yang sudah paham Bapak, tinggal Bapak yang apa, melaksanakan. Ini kan PR besar. Kenapa? Tadi sambil berharap kalau saya bisa melaksanakan berarti saya benar Ramadan tahun ini ingin akrab dengan Asyam, ingin akrab dengan Al-Quran agar menjadi sahabat walaupun perut saya lapar, ingin dapat pahala yang berlipat ganda dalam keadaan lapar, saya tidak lemes bekerja ya. Saya ingin ya ampunan Allah lebih banyak. Karena apa? Ketahanan terhadap lapar inilah yang membuat sahabat-sahabat Nabi itu tidak mudah korupsi. Apakah kita yang sudah sahur seperti orang miskin, buka puasa juga seperti orang miskin, akan nanti merasa bangga? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya insya Allah puasanya sudah seperti itu. Ya jangan bangga dulu. Itu orang miskin bukan 1 bulan, tapi apa? Kamu sok-sok keren, kamu cuman sebulan doang dimintanya, nanti 11 bulan kenyang lagi. Itu orang miskin 11 bulan begitu, 1 bulan begitu. Jadi jangan kita merasa lebih hebat. Maka kalau ada orang miskin susah makannya, tiap hari baca Quran, berapa pahala dia? Biar kita walaupun punya harta jangan bangga dengan itu. Bisa jadi kita derajatnya di hadapan Allah lebih rendah dari yang miskin. Karena apa? Dia nggak bulan Ramadan saja akrab dengan lapar dahaga. Kalau dia switch saja, imannya bagus, dia orang bertakwa Pak. Kita untuk jadi bertakwa suruh latihan sebulan, itu pun yang mau. Yang nggak mau banyak apa sedikit? Yang nggak mau, saya mah udah biasa aja lah, yang penting puasa, mau saya kenyang lapar. Banyak yang begitu kan Pak, nggak peduli dia. Ya yang lain juga begitu, itu kan ukurannya yang lain. Dia bukan memahami dan mempelajari seperti apa harusnya saya mengikuti Ramadan. Kan berarti kebalik Pak, Ramadan disuruh mengikuti dia, bukan dia mengikuti Ramadan. Sahabat gitu Pak. Nanti Ramadan sekali lagi saya bilang sorry ya, nggak kenal saya gitu. Orang kamu ya buka puasa aja sampai telat maghribnya bilang akrab-akrab lagi. Kata Ramadan gitu, kita harus ngeri. Di alam kubur ternyata Ramadan nggak menemani kita kalau kita nggak mau merubah. Di akhirat boro-boro membela kita. Enggak,
ada pembelaan Ramadan gitu kan, nggak ada gitu. Kenapa? Saya teman biasa saja sama dia, bukan teman akrab. Kata anak zaman now, saya bukan bestie. Kalau bestie saya belain mati-matian kan gitu ya. Jadi mari ya kita dekati Ramadan ini dengan ilmu yang jelas, dengan pemahaman yang pas. Selama ini kalau yang mendominasi adalah makanan yang enak-enak, itu berarti kita sedang menganggap ternyata ibadah Ramadan itu hanya orang-orang yang punya makan saja. Seolah-olah orang-orang yang tidak punya makan tidak punya ya, nilai melaksanakan Ramadan. Padahal yang dilakukan Nabi pasti mengikuti nilai yang dilakukan orang miskin. Maka ulama mengatakan agar empati kita dengan orang miskin bukan siang sampai malam doang. Kalau kita laparnya cuma siang sampai malam, maka akhirnya apa yang terjadi? Kita empati pada diri sendiri. Malam-malam kasihan diri saya, jadi bukannya bantu orang miskin, malah uangnya habis untuk apa? Untuk memanjakan diri kita sendiri dan keluarga. Kasihan dari pagi ini, nggak kasihan dengan orang miskin yang dari pagi siang malam, bukan sebulan lagi setahun dia tidak makan ya. Dalam penelitian kita disuruh apa? Meneliti susahnya orang miskin dengan cara partisipatoris research. Kita disuruh terlibat langsung merasakan tidak enaknya kemiskinan. Maka kalau kita pahami dalil-dalilnya, sebenarnya maksud 1 bulan Ramadan itu kita disuruh penelitian ya secara partisipasi terhadap rasa kemiskinan. Jadi bukan pagi sampai siang saja, sebenarnya bukan malam nggak boleh makan, kulu wasrobu, tapi kaidah umum kulu wasrobu itu walatus rifu, makan minum jangan berlebihan. Ketika berlebihan udah kelewat batas, berarti sudah bukan ya, sudah keluar jalur. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini kita merenung sehingga kalau kita nggak mau mencoba itu berarti kita nggak mau bersahabat dengan Ramadan. Tapi kalau kita tahun ini mau memulai, maka disitulah Maha Pemurah Allah. Maka kalau kita bisa melakukan Ramadan yang ori tadi, maka akan dianggap Ramadan sebelumnya seperti Ramadan yang kita jalani. Saya kayaknya tahun depan aja Pak Ustadz. Iya, kalau tahun depan ada umurnya, kalau nggak ada cuman menyesal. Jadi selamat bersahabat dengan Ramadan. Kita dengar adzan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ada yang ditanyakan? Silakan. Ini karena kita berada dalam lingkaran masalah, saya inginnya solusi saja. Jadi solusinya, jadi jamaah ya jangan buka puasa di rumah yang laki-laki. Kalau nanti makanan ke masjid, suruh ke masjid semua saja, karena jadi efektif. Pasti sholat maghribnya nggak telat ya. Terus dibatasi, berarti di rumah ya yang buka puasa untuk yang perempuan saja. Oh, itu efektif. Karena apa? Kita harus punya gerakan bersama-sama agar berkurang ya makanan itu. Ini yang repot kan, di masjid dia nyumbang, di rumah ini, di sini nggak ada yang datang. Wah, kasihan itu DKM, masa suruh ngabisin semua itu ya gitu. Makanya sekarang plus tuh, kurang lebih bagus daripada berlebih ya. Berlebih itu akhirnya mengunci kita. Ada yang buru-buru pengen selesai tarawih, ternyata masih ingat tadi nyimpen apa es buah. Jadi makanan ini ya, kita ini belum move on. 11 bulan sudah akrab dengan makan, masa 1 bulan masih akrabnya dengan makan saja? Kalau kita mau melakukan penelitian, tanya anak-anak. Yang kemarin di satu tempat ada anak-anak, saya nanya kepada mereka, seneng nggak datang Ramadan? Seneng. Kenapa seneng? Ada es buah. Jadi dia
kita tidak mengajarkan kenalan dengan asyamnya, laparnya, malah kenalannya dengan makanannya. Kan celaka kita, Pak. Loh, kenapa yang dikenalkan kepada mereka yang dikangenin makannya, bukan yang dikangenin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kan kita disuruh seneng dengan lapar, latihan sebulan ini gitu ya. Anak-anak dikenalkan juga gitu. Maka kita agak sukses mendidik keluarga kita. Kalau ditanya keluarga kita, yang kamu ingat di Ramadan apa? Saya seneng tarawihnya, bagus. Saya seneng siang nggak susah makan, bisa baca Quran terus, nah itu bagus. Tapi kalau orang tuanya masih udah, kamu sabar ya, nanti sampai maghrib, nanti mau minta buka apa? Wah, udah kacau itu deh. Jadi tawarannya bukan tawaran ketakwaan, tawarannya tawaran makan lagi. Padahal 11 bulan udah hatam kulinernya, sampai diajak ke restoran di itu. Masa di Ramadan iming-imingnya makanan juga? Kita nih berat jadinya. Kalaulah bicara cinta, ini masalahnya bukan cinta poligami, Pak, cinta segitiga. Jadi kalau Bapak akrab dengan kenyang, berarti Bapak nggak akrab dengan asyam. Kalau Bapak mau akrab dengan asyam, mohon maaf ya, saya kan udah deket sama kamu 11 bulan. 1 bulan ini saya disuruh to'am sama asyam, mana lebih hebat? Coba nih, kalau bicara nilai, mana nilainya yang lebih menarik, lebih semuanya? Kan yang asyam. Makanya kalau yang lebih menarik, lebih hebat, mendekatinya lebih gampang apa lebih susah? Pak, ada menarik, hebat, lebih gampang mendekatinya apa lebih susah? Lebih susah. Ini Pak, karena jelek, jadi Bapak nggak usah deketin juga deket sendiri. Tapi kalau ini, karena ini sangat hebat, menarik, keren, kalau Bapak nggak bener-bener deketin dia, sorry ya gitu, nggak kenal sama Bapak. Jadi ini kan PR besar kita. Jadi kita belum ya menggunakan metode ilmunya di dalam asyam, di dalam Ramadan, malah kalah dengan at-to'am. Jadi kita tidak dekat dengan asyam, lebih dekat dengan to'am. Maka akhirnya yang dikangenin, yang diingat itu bukan asyam, yang diingat adalah at-to'am. Itu kan PR besar kita. Sehingga Ramadan itu untuk dibilang la'alakum tatakun agak berat kalau kita cintanya bukan dengan asyam, cintanya ternyata maaf ya asyam, saya nggak jadi sama kamu, saya sama dia saja. Ya sudah, kata asyam kan asyam hebat ya, orang yang hebat itu ya nggak ada masalah. Yang masalah kita, karena asyam punya pintu sendiri untuk masuk surga, Pak. Jadi kalau Bapak akrab sama dia nih, Bapak mau lewat pintu Ar-Royan, dibukain sama dia, dilihat enak aja lewat pintu sini nggak sana ya. Jadi ini kenapa kita sebut bersahabat, karena memang hadisnya riwayat Bukhari Muslim, amal itu akan menemani kita di alam kubur dan membela kita di hadapan Allah kalau kita benar-benar akrab. Jadi kalau Bapak punya segala sesuatu, Bapak belinya senengnya yang ori atau yang KW? Yang ori. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini Bapak yang ori yang dipakai dong, jangan yang KW gitu ya. Jadi sahurnya standar orang miskin. Ya kan asalnya puasa kan hanya juga untuk orang miskin. Yang dilakukan Nabi pasti standar orang miskin. Kenapa? Ya kalau Nabi pakai standar sahur orang kaya, orang miskin berarti nggak akan bisa sahur, Pak. Buka puasa nggak mungkin Nabi pakai standar orang kaya, pasti standar orang miskin, agar ajaran Islam asyam bisa dipraktekkan oleh orang miskin. Maka kalau kita bisa mengambil yang itu, Bapak benar puasanya ori, insya Allah kita akan bisa berteman dengan Ramadan dan asyam. Di alam kubur akan ditemani dan di akhirat akan dibela, karena hadisnya riwayat
Imam Ahmad itu berkenaan dengan asyam dan Ramadan akan membela kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan paling penting setelah Bapak fahami, ajarkan kepada yang mau, ajak. Nabi itu standarnya yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Masalah dia terima nggak terima itu nggak ada masalah, yang penting Bapak udah menyampaikan. Lalu kemudian tugas Bapak mengamalkan, maka mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang benar-benar dekat dengan asyam, dekat dengan Ramadan, juga dekat dengan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.